Badut siap gerak. Dua mulai. Dua selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 2 yaitu elektrokimia mengenai korosi. Kemarin sudah dibentuk kelompok ya? Sudah berkumpul ke kelompok masing-masing? Silakan kalian berdiskusi apa itu korosi dan apa yang menyebabkan terjadinya korosi. Silakan anak-anak. Arno, aku gak suka dengan omonganmu tadi. Kamu menyinggung perasaanku. Cowok baperan banget sih. Jadi cewek aja sana. Hei, Oktavi, Ataf, kenapa kamu? Jangan berkelahi di kelas. Ayo ikut dulu dari Bang Tika. Silakan duduk. Selamat siang, Oktavi dan Arno. Siap, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kenapa kok duduknya jauh-jauhan? Yuk agak dekat dikit. Gak usah tegang ya, relax saja. Gimana kabar kalian? Baik. Kayaknya ada sesuatu ya? Ada masalah ya? Kalau boleh tahu, rumah kalian di mana? Saya Aromasari tetanggaan kali. Tanggaan. Satu RT? Iya. Iya. Oke, baiklah Oktavi dan Arnov. Begini, Oktavi dan Arnov, kira-kira kalian tahu nggak kenapa Bu Lili memanggil kalian ke sini? Gak tahu, Bu. Nggak tahu ya? Baiklah. Begini Oktavi dan Arnov, tadi saat pelajaran kimia, waktu diskusi kelompok, Ibu amati kalian sepertinya bertengkar. Apa betul? Benar, Bu. Bahkan hari ini juga Ibu melihat kalian bertengkar sampai adu fisik. Iya, Bu. Betul begitu? Betul. Saya mohon maaf, Bu. Ya, saya juga, Bu. Kamu tidak perlu meminta maaf ke Bu Lili. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tujuan Bu Lili memanggil kalian ke sini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi ingin mengajak kalian berdiskusi untuk bersama-sama memperbaiki dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut, sehingga besok tidak terulang lagi ya anak-anak. Bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Nah, menurut Ibu, setiap tindakan yang dilakukan tentu ada alasannya. Betul begitu Oktavi, Arnov? Ya, betul, Bu. Ya, betul, Bu. Termasuk apa yang kalian lakukan hari ini. Ibu lihat kejadian tadi pagi, saat diskusi berlangsung, kalian justru bertengkar. Dan baju Arnov sampai terlepas kan kancingnya? Ya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, apa sih permasalahannya? Saya kan lagi di taman sama Anjalika, Bu. Saya kan lagi berdiskusi sama Anjalika. Nah, lalu Okta tiba-tiba bilang kalau saya merebut pacarnya, Bu. Kamu gak usah bohong.
Aku lihat kamu berdekatan sama Angelika, gimana saya gak curiga, Bu? Oh begitu. Arnold dan Octavi berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Mempertahankan diri juga hal yang penting. Tapi kan tidak harus bertengkar. Kalian masih ingat keyakinan sekolah kita? Masih, Bu, kita kan harus menghormati orang lain. Kita juga harus menghargai orang lain juga, Bu. Baik, menurut kamu, apakah kamu melanggar keyakinan itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Menurut kamu, apa dampaknya jika kamu sering bertengkar? Yang jelas saya bakalan tidak punya teman, Bu. Betul sekali, Octavi. Kamu kan sudah tahu. Apalagi kamu sudah kelas 12, sebentar lagi mau ujian. Ya, Bu, saya mohon maaf, saya tidak akan kembali lagi. Sekali lagi, Octavi, tidak perlu minta maaf. Cukup kamu renungkan saja. Iya, Bu. Apakah Octavi bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Arnold? Sedia. Untuk Arnold, hal apa yang bisa dilakukan Octavi untuk memperbaiki kesalahannya? Saya mau kancing saya diganti, Bu. Kancing saya lepas satu, nanti Bu saya marah kalau tahu kancing saya lepas satu begini. Apakah yang Octavi lakukan untuk menggantikan satu kancing Arnold yang terlepas? Wah, tidak tahu, Bu. Saya bisa mengelimnya. Kalau dilem itu mudah lepas. Bagaimana kalau kamu belajar menjahit? Menjahit? Bagaimana bisa saya, Bu? Saya belum pernah sama sekali menjahit. Bisa. Coba ya belajar menjahit. Nanti kamu hubungi Pak Afif. Apakah kamu mau? Iya, mau, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Pagi, Pak Afif. Ya. Tadi saya merusakin pakaiannya teman saya. Jadi saya harus tanggung jawab masang benihnya, Pak Afif. Saya kan mau minta tolong bantuin cara memasang benih sama Pak Afif. Jadi kamu mau minta tolong buat cara menjahit kancing yang benar ya? Iya, Pak Afif. Oke, saya ajari. Pertama, benangnya sudah ya ini berarti ya? Sudah, Pak Afif. Ini kamu silahkan masukkan Iya. benangnya ke lubang kancing, kemudian dari bawah ke atas diulang-ulang terus. Gitu ya? Saya coba, Coba. Pak. Ya. Nah, iya, baik Pak Afif. Terima kasih sekali bantuannya. Oke, saya siap. melanjutkan menggunakan pakaian. Soalnya ditunggu teman saya. Iya. Makasih Pak Afif. Ya. Oh, bajuku mana, Om? Nino. Bajumu udah betul. Udah betul, makasih ya. Maafin aku ya, tadi saya sempat gak tidur. Damai. Salah paham sama kamu. Damai. Selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Kemarin kita sudah belajar mengenai korosi ya. Hari ini kita akan membahas mengenai korosi. Tugas kemarin berkelompok, kemudian kalian presentasi di depan. Sebelum kalian presentasi, kamu siapkan dulu apa bahan yang akan kalian presentasikan. Silakan kalian bicarakan dulu dengan kelompok masing-masing. Angelika, diskusi dulu dengan temannya.
Angelika, kok bermain HP lagi, nak? Yang lain kan tidak. Tutup dulu ya. Ada saatnya nanti ya, kalau pas menggunakan HP, baru kamu menggunakan HP. Loh, kok masih lagi toh, nak? Ayo, ke ruang pribadi. Ya, silakan duduk, Mbak Angelika. Selamat pagi, Mbak Angelika. Apa kabarnya? Sehat? Relax ya, nggak usah tegang. Gimana kamu keadaannya sehat hari ini? Sehat. Oh iya, kalau boleh tahu rumah Mbak Angelika itu di mana? Rumah saya di Sumber Sukoharjo. Jauh nggak dari sini? Enggak, di sekitar 200 meter. 200 meter. Untuk orang tua lengkap ya di rumah? Bapak dan ibu? Bapak bekerjanya di mana? Bapak bekerjanya di pasar pedagang. Oh, kalau ibu Ibu enggak bekerja, dia di rumah tangga. Ada berapa saudara? Saya 3 bersaudara. Saya Kamu anak kedua? anak kedua. Anak kedua. Ya. Kakak sudah menikah? Belum, kakak masih kuliah. Kalau adik? Adik baru SD kelas 5. Oke, baiklah. Begini Angelika, kamu tahu kenapa Billy mengundang kamu ke sini? Saya tahu. Tidak tahu ya? Baiklah. Kira-kira kalau dilihat selama proses pembelajaran di kelas, apakah kamu sudah mengikuti secara optimal? Apakah ada yang kurang? Kelihatannya ada. Baiklah, dari kegiatan pembelajaran tadi di kelas, menurut kamu apakah sudah optimal? Kalau boleh jujur Belum ya. Baik, di sini Ibu perhatikan selama proses pembelajaran kimia maupun pembelajaran yang lain dari beberapa bapak ibu guru yang menyampaikan ke saya, kamu kelihatannya kurang aktif, kurang mengikutinya. Apakah betul? ya betul. Dan dari beberapa laporan yang saya dapatkan, kamu kelihatannya sering bermain HP. Apakah betul, Angelika? Iya betul. Bahkan menurut laporan beberapa guru yang Ibu terima, kamu itu menurut Bapak Ibu guru sering melakukan hal seperti tadi, bermain handphone. Apa betul? Iya betul. Baiklah, dari data yang Ibu terima selama beberapa waktu ini, namun tujuan Ibu di sini bukan mencari kesalahan ya, tapi di sini berharap dengan kamu saya undang ke sini untuk berdiskusi bersama. Artinya untuk memperbaiki, menemukan solusi atas permasalahan yang sedang kamu hadapi supaya lebih baik lagi. Kira-kira kamu setuju tidak? Nah, baik Angelika, semua orang pasti berbuat salah, tapi setiap tindakan pasti ada tujuannya. Bolehkah saya tahu kenapa kamu sering membuka handphone ketika pelajaran? Saya itu sebenarnya membuka handphone itu sering membahas dan teman saya. Oh, apa hanya itu saja? Tidak, saya juga sering membuka Instagram, YouTube juga. YouTube juga. Jadi tidak hanya WA saja, banyak sekali ya. Ya, maaf. Iya, Ibu tahu kalau kita melakukan hal yang kita senangi itu kadang kita tidak terasa waktunya, bahkan kadang sampai lupa waktu. Kan tadi itu baru pelajaran. Coba kalau kesenangan itu kamu ubah saatnya istirahat, bisa nggak ya? Ya, bisa. Sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ya. Kamu masih ingat kan? Masih. Menurut kamu apa yang bisa kita percaya? Yang mana yang kamu belum bisa menunjukkan dari keyakinan sekolah tersebut? Mungkin menghargai waktu, diantaranya seperti mematikan HP saat
pembelajaran berlangsung. Ingat dengan baik keyakinan kelas kita ya. Iya. Nah, sekarang kita kembali pada ketika main HP di pembelajaran kimia maupun pembelajaran yang lain. Apakah ketika kamu melakukan itu, kamu menghargai waktu? Tidak. Tapi kamu mendapatkan rasa senang kan? Iya. Menurut Ibu, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan dirimu sendiri. Bagaimana menurutmu? Oke, main HP memang menyenangkan ya, Angelika ya, seru. Tapi ada dampaknya. Kalau kamu main HP terus pada waktu KBM, menurutmu apa? Bisa ketinggalan pelajaran. Betul sekali. Iya Bu. Kalau ketinggalan pelajaran, adakah pengaruhnya dengan masa depanmu nanti? Kalau lu tahu, setelah tamat nanti, Angelika itu mau meneruskan kemana? Rencananya saya mau meneruskan di universitas Ya, jurusan kedokteran. wah bagus sekali. Ibu doakan semoga kamu sukses ya nantinya. Ibu pasti bangga mempunyai murid yang sukses, apalagi jadi dokter. Terima kasih Bu. Kira-kira menurut kamu apa yang perlu disiapkan supaya kamu bisa mewujudkan cita-cita kamu menjadi dokter? Saya harus belajar lebih giat dan memperoleh nilai yang lebih baik dan bisa lulus tes. Oke, bagus. Pertanyaan ibu sekarang, apakah yang kamu lakukan selama ini sudah menunjukkan langkah-langkah mempersiapkan masa depanmu? Seperti yang kamu inginkan? Belum. Kalau belum, apakah kamu ingin tetap mempertahankan permasalahan yang selama ini kamu alami? Tidak Bu. Lalu, apa rencana kamu, Angelika, untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan mematikan HP saat pembelajaran dan fokus mengikuti pembelajaran. Oke, bagus sekali. Apakah kamu mengatakan itu dengan terpaksa atau karena takut dengan sendiri? Tidak Bu. Sehingga kamu mencoba mengatakan itu. Tidak. Kamu sadar? Ya, saya sadar dan tidak berubah. Baik, Angelika. Apakah kamu serius melakukan hal tersebut? Iya Bu, saya serius. Saya berjanji akan melakukan itu. Bagus sekali. Ibu sangat bangga dan bahagia mendengarnya. Namun kamu tidak perlu berjanji sama ibu. Silahkan berjanji pada dirimu sendiri sebagai wujud komitmen dan kesadaran dirimu. Terima kasih. Ibu doakan semoga apa yang menjadi cita-cita kamu menjadi dokter nanti terkabul ya. Tetap semangat, Nak. Ya, terima kasih. Oke, Angelika, ada yang ingin ditanyakan atau ada hal lain yang perlu kita diskusikan lagi? Tidak ada Bu, saya rasa sudah cukup. Iya. Oke, berarti sudah cukup ya. Semoga kamu tidak memendam rasa sakit di hati karena beliau undang ke sini. Intinya di sini hanya kita berdiskusi untuk nantinya kamu lebih baik lagi. Silahkan kamu kembali ke kelas. Saya izin Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Angelika Rahmananda dari SMA Negeri 1 Skorjo. Perasaan saya tentang praktik segitiga restitusi yang diterapkan oleh Bu Lili adalah saya merasa senang karena dengan adanya praktik ini saya menjadi paham tentang karakter masing-masing peserta didik yang berbeda-beda. Selain itu, saya juga dapat memahami bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan perbedaan sifat dan karakter masing-masing peserta didik. Terima kasih.